Pada malam hari ini materinya berjudul Al-Muraqabah atau Muraqabatullah ya. Artinya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu cara ya yang bisa mengantarkan kita kepada ketakwaan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Dr. Abdullah Nasih Ulwan dalam kitab At-Tarbiyah Ar-Ruhiyah, ada 5 hal yang bisa mengantarkan kita kepada takwa ya. Yang pertama adalah al-mu'ahadah, selalu merasa atau selalu ingat perjanjian kita dengan Allah Ta'ala. Kita selalu janji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita harus komitmen dengan janji itu. Yang kedua adalah al-muraqabah, ini selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah al-mujahadah, optimalisasi ya, senantiasa bersungguh-sungguh dalam setiap amal kita. Yang keempat adalah al-muhasabah, mengevaluasi, introspeksi terhadap diri kita, sejauh mana amal yang sudah kita kerjakan antara yang baik atau yang buruk, lebih berat yang mana, lebih banyak yang mana. Dan yang kelima adalah al-mu'aqabah, artinya memberikan sanksi ya kepada diri kita pada saat selesai melakukan keburukan, maka kita tutup, kita hapus dengan amal-amal yang baik. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at, karena amal-amal yang baik itu bisa menghapuskan amal-amal yang buruk. Nah, pembahasan kita pada malam ini tentang muraqabatullah ya. Materi ini cukup berat ya, berat konsekuensinya. Saya menyampaikan juga berat ya. Dan ini adalah nasihat untuk diri saya pribadi sebelum kepada jamaah semua ya. Jenis-jenis al-muraqabah. Yang pertama al-muraqabah qabla al-amal. Muraqabah sebelum beramal, beraktivitas. Jadi sebelum melakukan amal, apakah ibadah yang sifatnya mahdhah ataukah ibadah ghairu mahdhah, maka yang harus kita tata adalah niatnya dulu ya, niat yang ikhlas atau ikhlasun niyah. Kita beramal untuk Allah semata-mata. Kemudian asna al-amal, pada saat kita beramal itu harus dengan itqon. Itqon artinya profesional ya. Kalau dalam ibadah mahdhah harus muwafaqatu asy-syar'i, sesuai dengan tuntunan dari syariat. Tidak boleh menyimpang ya. Tidak boleh kita melakukan kreativitas dalam ibadah yang mahdhah. Dan yang berikutnya adalah ba'dal amal. Kita harus memiliki sifat muraqabah setelah beramal, yaitu dengan cara al-khauf war raja. Kita memiliki sifat pesimis, rasa takut, dan juga dibarengi dengan roja atau optimisme ya, senantiasa berimbang antara khauf dan roja ini. Kita khawatir jangan-jangan amal ibadah yang sudah kita lakukan dengan letih ya, dengan sekian banyak ternyata tertolak. Dan kita berharap atau roja, optimis, senantiasa memiliki harapan bahwasanya amal kita itu diterima oleh Allah Ta'ala. Yang kedua adalah al-muraqabah fi ta'ah. Kita memiliki sifat muraqabah dalam melaksanakan ketaatan, yaitu yang disebut dengan al-ihsan itu ya. Yang dalam hadis Jibril disebutkan ketika Jibril bertanya, akhbirni anil ihsan ya, ceritakan kepadaku tentang ihsan itu apa. Maka Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya.
fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak mampu melihatnya, dan pasti ya kita tidak bisa melihat Allah di dunia ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nanti kita baru melihat Allah pada saat di surga, di akhiratnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau engkau tidak mampu melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Yang ketiga adalah al-muraqabah fil mubahat, yaitu kita bermuraqabah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala dalam perkara-perkara yang mubah, yang itu kaitannya interaksi dengan sesama manusia ya. Kita hendaknya memiliki adab atau etika ya. Apakah etika kepada orang tua, kepada tetangga, kepada saudara, kepada sesama muslim. Nah, itu hal-hal yang mubah, yang apabila kita merasa terus diawasi oleh Allah Ta'ala, maka kita akan terkendali dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang mubah itu ya. Sedangkan yang keempat, muraqabah dalam kemaksiatan, artinya kita menjauhinya, dan kalaupun kita melakukannya maka harus kita lanjutkan dengan bertaubat. Kita mengakui kesalahan tersebut, kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi ya, dan juga kita menyesal ya. Kif alaika syuhudun arba'ah, berhentilah dari melakukan kemungkaran atau kemaksiatan. Alaika syuhud, karena kita ini disaksikan oleh 4 saksi ya. Yang pertama asyahid al-awwal, saksi pertama adalah al-ardu, bumi tempat kita berpijak ini ya, az-zalzalah. Bumi Allah Ta'ala ini yang menyaksikan perbuatan kita. Kalau perbuatan itu adalah yang mungkar, maka kita malu kalau nanti bumi bersaksi di hadapan Allah. Yang kedua adalah asyahid ats-tsani al-malaikah, yaktubuna alaina a'malana. Para malaikat ini sebagai saksi yang kedua. Mereka ini mencatat seluruh aktivitas kita. Wa yusajjiluna alaina sayyi'atina wa hasanatina. Mereka juga mencatat perbuatan buruk kita semua dan perbuatan baik kita semua. Sebagaimana Allah berfirman, wa inna alaikum lahafidin, sesungguhnya pada kalian tersebut ada para malaikat hafidin atau al-hafadhah ya. Mereka mencatat, memantau terus menerus, kiraman katibin, mereka yang maha mulia serta mereka yang semuanya mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apapun yang kalian kerjakan. Asyahidu tsalits, saksi yang ketiga adalah al-jawarih, anggota tubuh kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami mengunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan berkata kepada kami tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan akan bersaksi kaki-kaki mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi anggota badan yang kita lakukan ya, dengannya dalam segala aktivitas ini akan bersaksi. Mulut mungkin bisa berbohong, tapi nanti semua anggota badan tidak akan bisa berbohong ya. Asyahidur rabi, saksi yang keempat, al-wahidul ahad rabbus syuhud, saksi yang keempat Allah Ta'ala, satu-satunya zat pemilik seluruh saksi yang ada di atas itu ya. Pemilik bumi, pemilik malaikat, pemilik seluruh anggota badan kita. Innahu al-wahidul ma'bud, sesungguhnya Allah adalah satu-satunya zat yang kita ibadahi. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid, apakah tidak cukup dengan Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah dengan segala sesuatu maha menyaksikannya.
Jamaah sekalian rahimakumullah, yang berikutnya adalah dalil-dalil tentang muraqabah. Ada banyak ayat Al-Qur'an yang bisa kita baca, kita tadabburi ya, yang mengandung makna muraqabah. Di antaranya Al-Baqarah 235, wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ya'lamu ma fi anfusikum, sesungguhnya Allah mengetahui apapun yang ada pada diri kalian, fahdharuhu, maka hendaklah kalian berhati-hati ya, kalian waspada, karena apapun yang kita sembunyikan juga diketahui oleh Allah. Qul in kuntum lillahi ma fis samawati ma fil ard ya, di akhir Al-Baqarah itu ya, milik Allah apapun yang ada di langit dan bumi ya. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah, apapun yang kalian nyatakan ataupun yang kalian sembunyikan itu akan diperhitungkan ya. Sehingga ketika sahabat keberatan ya dengan ayat ini, turun ayat yang berikutnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, itu ya. Ya Allah, janganlah engkau perhitungkan, janganlah engkau siksa kami, in nasina, apabila kami lupa atau tidak sengaja ya, aw akhtana. Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui hal-hal yang dikhianati oleh mata kita dan apa yang disembunyikan oleh hati, oleh dada kita. Kemudian yang ketiga surat Al-Maidah 27 sampai 31, cerita tentang Qabil dan Habil ya. Ketika Nabi Adam memerintahkan kepada keduanya untuk berkorban, maka Qabil ini melakukan kecurangan dan yang diterima oleh Allah Ta'ala adalah korbannya si Habil. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima amalan itu hanya dari orang-orang yang bertakwa ya. Kemudian surat An-Nisa 108, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Mereka merasa takut dari manusia padahal mereka tidak takut dari Allah. Kita merasa bisa sembunyi dari manusia padahal kita tidak bisa sembunyi dari Allah. Nah, berikutnya juga masih ayat-ayat Al-Quran, surat Al-An'am 59, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah jatuh dari daun satu daun pun di muka bumi ini illa ya'lamuha, kecuali diketahui oleh Allah Ta'ala. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidaklah terjatuh satu biji pun di kegelapan bumi ini, wala ratbin, dan tidak pula terjatuh sesuatu yang basah, wala yabisin, sesuatu yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya berada pada kitab Allah di Lauhul Mahfuz ya, di catatan Allah Ta'ala, seluruh nasib makhluk ini semua berdasarkan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir nasihat Luqman kepada putranya, ya baniya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhra aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Wahai anakku, wahai putraku, sesungguhnya apabila engkau meletakkan sesuatu yang sangat kecil ya, baik itu di padang pasir ataupun di langit ataupun di bumi, maka semuanya itu akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis jamaah sekalian yang menjadi peringatan ya bagi kita semua untuk mewaspadai dari melanggar larangan Allah, terutama pada saat kita dalam keadaan sendirian ya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. La ya'tiyanna unasun min ummati, nanti pasti akan datang pada hari kiamat dari umatku, manusia dari umatku, ma'ahum hasanatun, mereka membawa kebaikan-kebaikan yang sangat banyak
saking banyaknya itu digambarkan kajibali tihamati baitin, seolah-olah seperti gunung Tihama yang putih, pegunungan Tihama yang putih. Yakubuhumullahu ta'ala ala wujuhim finnar, tapi ternyata Allah menimpakan pada wajah-wajah mereka di neraka jahanam. Artinya amal-amal hasanat yang baik, yang banyak itu ternyata justru memasukkan mereka ke neraka. Maka salah seorang sahabat yang mendengar, yaitu Thauban, bertanya, sifhum lana ya Rasulullah, sifatilah kepada kami siapa mereka itu ya Rasulullah. Jalihim lana, ceritakan bagaimana kondisi mereka itu wahai Rasulullah. Maka beliau menjawab, yusalluna kama tusallun, mereka itu orang-orang yang sholat seperti kalian juga sholat. Wa yasumuna kama tasumun, mereka juga berpuasa seperti kalian berpuasa. Walahum wirdun minal lail, dan mereka juga punya wirid malam, sholat tahajud ya, zikir malam, kemudian tilawatul Quran, berdoa pada waktu malam. Akan tetapi ghairu annahum idza khalau bi maharimillahi intahakuha, melainkan ya, mereka ini pada saat sendirian menyendiri dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka langgar larangan tersebut ya. Ya, ini peringatan bagi kita semua ya, susah untuk menghindarkan diri dari pantauan Allah Ta'ala. Pada saat kita berada di hadapan orang, kita seolah-olah menjadi pribadi yang paling soleh ya. Kita berada di masjid di tengah-tengah orang yang soleh, di tengah masyarakat kita seolah-olah menjadi pribadi yang paling soleh, yang paling takut kepada Allah Ta'ala. Ternyata pada saat kita sendirian, tidak ada yang memantau orang sekeliling kita, maka kita melakukan kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Inilah ya ancaman bagi kita semua ya. Kita kadang-kadang lebih waspada terhadap CCTV yang dipasang oleh manusia ya, tetapi kita mengabaikan pengawasan CCTV yang ada di sekeliling kita dari catatan para malaikat itu ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya silaha lakin bisyurut, boleh kita melanggar larangan Allah tapi dengan beberapa syarat yang tidak mungkin kita memenuhi persyaratan ini ya. Idza aradta an ta'siyallaha fakhtabi'a fi makan la yarakallahu fih. Apabila engkau ingin bermaksiat kepada Allah, menentang atau melanggar larangan dan yang dilarang oleh Allah kita langgar, fakhtabi, maka sembunyilah fi makanin la yarakallahu fi, yang tidak mungkin tempat itu dilihat oleh Allah Ta'ala. Ya enggak mungkin ya, kita tidak mungkin bersembunyi dari pantauan Allah. Idza aradta an ta'siyallaha fala ta'sihi fawqa ardihi. Apabila engkau ingin bermaksiat kepada Allah, maka jangan engkau lakukan di atas bumi Allah. Kalau bukan di buminya, lantas kita pindah ke planet mana ya? Susah, tidak bisa ya, tidak mungkin. Idza aradta an ta'siyallaha fala taqul min rizkihi. Kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah, jangan engkau makan rizkinya. Dari mana ya? Tidak mungkin kita mendapatkan rizki selain dari Allah. Fa idza asaitallah thumma ja'atka al malaikatu litasuqaka ilan nar fala tadhhab ma'ahum. Ini nanti pada hari kiamat ya. Kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah, kemudian nanti engkau didatangi oleh malaikat untuk menggiringmu ke neraka, fala tadhhab ma'ahum, jangan engkau pergi bersama mereka, jangan mau digiring ke neraka ya, enggak bisa ya. Fa idza qara'ta dzunubaka fi sahifatika, kalau engkau membaca nanti dosa-dosamu di lembar-lembar catatanmu, lembar evaluasimu, fa'ankir antakuna fa'altaha, maka ingkarilah engkau telah melakukan itu di dunia. Nah, ini enggak mungkin juga ya. Intinya syarat-syarat ini mustahil untuk kita dapatkan, sehingga juga
mengharuskan kita untuk tidak memenuhi atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, berikutnya ada banyak pelajaran ya, kisah-kisah tentang muraqabah ini. Yang pertama, kisah yang sangat masyhur ya, budak yang dimerdekakan oleh Umar. Ada beberapa versi riwayat, ada yang menyebutkan ini kisah Abdullah bin Umar ya, tapi yang terlebih terkenal ini adalah kisah Umar bin Khattab saat berjalan bersama seorang sahabat, kalau tidak salah Abdullah bin Dinar. Nah, di tengah jalan mereka berdua menemukan seorang penggembala kambing ya, budak yang menggembalakan kambing. Kemudian Umar memanggil, ke sini, coba aku ingin membeli 1 ekor kambing darimu. Kata budak ini bukan punya saya, ini punya majikan saya. Kata Umar, ya katakan kepada majikanmu bahwasanya 1 ekor kambing ini telah mati ya, dimangsa oleh serigala. Maka si penggembala kambing ini mengisyaratkan dengan tangannya ya ke atas langit dan mengatakan fa'inallah, di mana Allah. Kalaupun majikanku tidak bisa melihatku saat ini, maka sesungguhnya Allah Ta'ala melihatku. Maka diikutilah budak ini oleh Umar bin Khattab ya, sampai kepada majikannya. Sampai di sana Umar membeli kambing yang dia inginkan tersebut, dan Umar membeli budak itu ya, dengan seharga yang disepakati. Dan setelah dibeli oleh Umar, dimerdekakanlah budak itu. Dan Umar atau Abdullah bin Umar dalam riwayat yang berbeda ya, memberikan pesan kepada budak ini, kamu telah terbebas di dunia ini, telah merdeka di dunia ini dengan 1 kalimat, yaitu kalimat ainallah itu. Dan aku berharap dengan kalimat itulah nanti kamu di akhirat akan dibebaskan Allah dari nerakanya. Nah, luar biasa, ini adalah hikmah ya. Seorang budak yang karena merasa diawasi muraqabah, memiliki sifat muraqabah, dia tidak berani curang ya, tidak berani membantah atau keluar dari larangan yang telah dibuat oleh majikannya. Yang kedua, kisah yang juga masyhur ya, ada seorang putri yang menasihati ibunya. Ini juga pada zaman Umar bin Khattab. Saat Khalifah Umar memberikan instruksi kepada warga masyarakatnya ya, supaya besok pagi mengumpulkan masing-masing keluarga, mengumpulkan di lapangan 1 bejana yang berisi susu. Maka perintah ini direspon oleh warganya ya, dan Umar memberikan instruksi tersebut pada siang hari. Malam harinya beliau ngecek bagaimana respon warga terhadap perintah ini. Beliau tertarik dengan 1 rumah yang sederhana, yang kecil ya. Di dalamnya ada seorang ibu dengan seorang putrinya. Seorang ibu ini bermaksud untuk melakukan curang. Susu yang disediakan itu mau dicampur oleh air supaya tidak banyak susu ya, yang dialokasikan, distorkan ke khalifah, hanya dicampuri oleh air. Maka sang putri yang melihat perlakuan si ibu ini memberikan nasihat, wahai ibu, jangan begitu, ini adalah curang ya. Kita diperintahkan untuk mengumpulkan susu, bukan mengumpulkan susu campur air gitu ya. Maka kata ibunya, Umar kan tidak melihat kita, khalifah nggak melihat kita. Maka kata si putrinya ini, kalaupun Khalifah Umar tidak melihat kita, Rabbu Khalifah, Tuhan dari si Khalifah Umar ini sekarang melihat perbuatan kita ya ibu. Maka menangislah Umar bin Khattab melihat fenomena ini, dan pada besok paginya beliau memerintahkan kepada salah seorang putranya yang bernama Asim untuk mendatangi rumah itu dan melamar si gadis itu, si putri itu ya, karena dia adalah seorang yang solihah ya, seorang yang jujur. Nah, akhirnya mereka berdua menikah, antara Asim dan putri yang solihah ini. Dari pernikahan inilah lahir seorang putri lagi yang bernama Laila. Dan Laila ini akhirnya kemudian menikah dengan seorang yang pembesar juga yang bernama Abdul Aziz ibnu Marwan. Dan dari pernikahan Laila bersama Abdul Aziz itulah lahir seorang tokoh besar dunia yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima,
beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini masih cicit daripada Umar bin Khattab dari jalur ibu ya. Inilah seorang besar ya yang lahir dari keturunan yang soleh dan soleha. Yang ketiga, cerita tentang seorang pemuda yang jatuh hati pada putri pamannya. Ini hadis cukup panjang ya, bisa kita lihat di Riyadhus Shalihin bab tentang ikhlas. Ada 3 orang pemuda yang terjebak di dalam gua karena tertutup oleh batu ya. Masing-masing bertawasul dengan amal solehnya. Pemuda yang kedua ini bertawasul kepada Allah, ya Allah, saya dulu sangat cinta dengan seorang perempuan. Dia masih putri dari paman saya, jadi masih sepupunya ya. Sangat tergila-gila ingin menikah dengannya. Tapi dia selalu menghindar. Sampai satu saat ketika putri ini butuh dengan uang ya, dia datang kepadaku dan dia akan ya melakukan apapun yang aku inginkan asalkan dia dipinjami atau dikasih uang. Aku telah siapkan uang ya Allah untuk memberikan utang kepada dia, dan ada peluang untuk berbuat maksiat dengan dia. Ternyata aku ingat dengan Allah Ta'ala dan aku tinggalkan si perempuan yang sangat aku idolakan ini, dan aku mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Kata pemuda ini, ya Allah, kalau aku melakukan itu dulu ikhlas karena mencari ridhamu, maka keluarkanlah kami dari himpitan batu besar yang ada di gua ini. Maka saat itulah batu itu bergeser ya. Nah, ini dilanjutkan oleh si pemuda yang ketiga ya. Nah, intinya di situ adalah dia merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Yang keempat yaitu cerita seorang pemuda yang bernama Mubarak yang disuruh menjaga kebun kurma oleh majikannya bernama Nuh bin Maryam. Nuh bin Maryam ini adalah seorang yang kaya raya, yang punya harta yang banyak, termasuk dia punya kebun kurma. Maka satu hari dia perintahkan kepada pembantunya yang bernama Mubarak untuk menjaga kurmanya di luar kota lah ya. Disuruh untuk jaga kurma di situ, dan selama waktu 2 bulan berikutnya si majikannya ini mengecek kebun kurmanya yang dijaga oleh pembantunya itu. Kemudian dia masuk ke kebun tersebut ya, dan minta kepada Mubarak supaya memetikkan kurma yang matang. Terus dikasihkanlah kepada majikan, terus diicipi. Ternyata kurmanya masih mentah, masih masam ya. Dia minta lagi ya kurma yang berikutnya. Ternyata juga masih masam. Terus ditanya oleh majikannya, kamu selama 2 bulan di sini apa yang kamu lakukan? Kenapa tidak bisa membedakan mana kurma yang matang dengan mana yang masih mentah? Maka jawaban dari pembantunya, wahai majikanku, Anda menyuruh saya di sini selama 2 bulan lewat ini adalah untuk menjaga kurma, bukan untuk mencicipi kurma gitu. Jadi selama 2 bulan ini saya sama sekali tidak pernah mencicipi bagaimana rasa kurma sehingga tidak bisa membedakan mana yang matang dan mana yang masih mentah. Nah, sama sekalian si majikannya tertegun dengan kewaraan dan muraqabah si pembantunya ini ya. Akhirnya dia diskusi ya dengan gayeng dengan pembantunya. Dia cerita, saya punya putri yang cantik, yang solihah. Saya mau bertanya kepadamu, kira-kira menantu yang bagaimana yang cocok untuk putri saya? Maka dijawab ya, kalau orang mukmin mencari menantu adalah mencari karena agamanya, karena kesolihannya ya. Kalau orang Yahudi mencari menantu itu karena hartanya. Kalau orang-orang Nasrani mencari menantu itu karena kecantikannya. Nah, panjang lebar lah. Intinya si majikan ini tertarik dengan pembantunya itu ya, kecerdasannya. Maka memberikan tawaran, apakah kamu mau aku nikahkan dengan putriku gitu ya. Maka ya dia bismillah mau, intinya maulah gitu ya. Ketika sudah ditawarkan kepada putrinya, apakah kamu mau menikah dengan Mubarak ini? Akhirnya si putrinya pun juga mau kalau ayahnya itu tidak keberatan. Akhirnya mereka berdua menikah antara Mubarak dengan putri si majikan ini. Dari pernikahan itulah
lahir seorang anak yang bernama Abdullah. Yang kita kenal dalam sejarah, beliau adalah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, ulama hadis yang sangat besar, yang sangat terkenal, itu Abdullah bin Mubarak. Ya, ulama yang besar, yang masyhur, yang waroknya juga luar biasa. Ternyata dari keturunan ayah yang soleh, dari ibu yang solihah. Ya. Yang kelima adalah kisah Thabit bin Suto. Jadi Thabit bin Suto ini seorang pemuda, ya. Suatu hari dia berjalan-jalan, kemudian menemukan buah. Tanpa sengaja dia ambil buah itu, terus dia makan. Sebelum habis dia ingat, oh iya, buah ini punya siapa ya? Kebun ini punya siapa? Dia baru sadar. Dia memakan sesuatu tanpa izin dari pemilik kebun ini. Akhirnya dicari siapa pemilik kebun ini. Ketemulah dia dengan si penjaga kebun, ya. Dia minta izin, saya tadi makan buah tanpa sengaja, tolong izinkan saya halalkan apa yang saya makan ini. Kata penjaga kebun, ini bukan punya saya, ini punya majikan saya. Maka Thabit menanyakan, di mana rumah majikanmu? Mari ikut aku ya. Akhirnya mereka berdua pergi ke rumah pemilik kebun yang cukup jauh. Sampai di sana, si Thabit ini minta izin, wahai Tuan, saya telah memakan buah di kebun Anda, tolong halalkan, ini saya minta izin gitu ya. Maka tertegunlah pemilik kebun ini ya. Ini jauh-jauh ya perjalanan untuk minta izin dihalalkan satu buahnya itu. Kata si majikan, baik ya, aku akan mengizinkan kamu memberikan kehalalan terhadap apa yang kamu makan dengan satu syarat. Apa itu? Syaratnya kamu harus menikah dengan putriku. Jadi ceritanya ini perjodohan semua ya. Putriku ya. Si Thabit ini ya antara iya dan tidak ya. Karena ya dia nggak tahu putrinya itu bagaimana. Tapi karena dia ingin supaya halal buah yang dimakan itu, dia iyakan. Terus si majikan, si tuannya ini mengatakan, tapi putriku ini putri yang buta, tuli, bisu, dan dia lumpuh. Coba gimana kira-kira ya? Yang masih bujang-bujang ini ya, ditawari seorang putri yang ya kesimpulannya cacat lah dalam pandangan manusia ya. Buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Karena Thabit sudah kadang mengiyakan dan dia menginginkan supaya makanannya ya, buahnya itu halal, ya dia akan ya bismillah, saya mau. Akhirnya dinikahkanlah Thabit ini dengan putri si tuannya itu ya. Sudah ijab kabul ya. Dan dia belum melihat putrinya seperti apa, karena ijab kabul antara wali dengan si menantu kan, tanpa harus melihat, tidak harus seperti sekarang ada ta'aruf macam-macam ya. Kalau nggak melihat nggak srek misalnya, kalau sekarang kan begitu ya. Kalau dulu sudah percaya. Setelah akad nikah, kemudian si Thabit ini masuk ke kamar istrinya. Dia mau kasih salam ragu-ragu. Kata ayahnya kan dia bisu ya, apa bisa menjawab salamku? Tapi dia beranikan mengucapkan assalamualaikum. Oh, ternyata dia bisa menjawab waalaikumsalam. Wah, bisa menjawab. Terus dia masuk. Ternyata dia juga bisa melihat, dan juga seorang wanita yang cantik, yang solihah. Dan dia juga bisa mendengar, bahkan dia juga bisa berdiri. Nah, semakin heran si Thabit ini. Loh, kata ayahmu, kamu ini buta, tuli, bisu, lumpuh. Kata putrinya begini, ya betul, aku buta karena tidak pernah melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dan aku tuli karena tidak pernah mendengar hal-hal yang diharamkan untuk aku dengar. Dan aku bisu karena tidak pernah mengatakan kalimat-kalimat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan aku lumpuh karena aku tidak pernah berjalan menuju yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Luar biasa ya, Masya Allah. Perempuan yang solihah 100% ya, luar biasa. Maka dari pernikahan Thabit dan putri yang solihah inilah juga lahir seorang ulama besar, pendiri mazhab Hanafi
dialah adalah An-Nu'man bin Thabit Abu Hanifah rahimahullah. Ya, luar biasa. Ulama besar, lahir dari seorang ayah yang soleh, dari seorang ibu yang solihah. Nah, seperti itulah jemaah sekalian ya. Kisah-kisah ya perjodohan yang luar biasa itu adalah dikarenakan buah daripada sifat muraqabah yang dimiliki oleh seseorang, maka dia akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula cerita Nabi Yusuf alaihissalam bersama Zulaikha yang sangat terkenal ya. Ketika Zulaikha jatuh hati terhadap Yusuf dan merayu Yusuf, dan secara manusiawi seorang pemuda itu juga sama tertarik dengan wanita. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Si wanitanya tertarik dengan Yusuf, Yusuf pun juga punya tertarik kepada wanita ini. Tetapi dia dilindungi oleh Allah Ta'ala ya. Maka selamatlah Yusuf dari godaan Zulaikha yang pada akhirnya pun kisahnya juga sama. Dia mendapatkan wanita tersebut dengan cara yang halal ya. Jadi memang seperti itu. Ketika kita berusaha untuk menghindari diri dari hal-hal yang haram, maka Allah akan memberikan sesuatu yang kita inginkan itu dengan cara-cara yang halal ya. Pernah terjadi pada zaman sahabat juga ya, ketika seorang pemuda berjalan pada waktu malam, dia menemukan sebuah rumah yang sangat mewah, sangat besar. Rumah ini terbuka. Terus dia penasaran, apa sih isi rumah ini ya? Dia masuk, ternyata isinya permadani, perhiasan yang luar biasa mewahnya. Dan yang sangat mengagetkan dia adalah di situ ada kamar yang terbuka, di dalamnya seorang wanita sedang tidur nyenyak, wanita yang sangat cantik. Maka timbul sifat manusiawinya sebagai seorang pemuda, apakah melakukan kemaksiatan ataukah tidak ini. Bergolak pikirannya. Bagaimana kalau besok ditanya Rasulullah apa yang dilakukan malam ini, maka dia akhirnya putuskan untuk meninggalkan rumah dengan wanita itu. Dan esok paginya, singkat cerita, Rasulullah ketemu dengan pemuda ini dan bertanya, apa yang tadi malam yang kamu dapatkan, yang kamu temukan apa? Diceritakan begini-begini Rasulullah. Nah, ketika mereka bicara itu ada wanita tersebut datang kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya ingin mencari suami. Tolong carikan suami untuk saya Rasulullah." Kaget pemuda ini ya. Oh, ternyata wanita itu yang tadi malam yang punya rumah itu ya. Akhirnya Rasulullah menawari pemuda itu, "Gimana kamu? Apakah mau menikah dengan wanita itu?" Ya, mungkin Allah gimana ya caranya, cuman intinya si wanita mengatakan, "Mau ya Rasulullah, aku mau menikahi wanita itu." Maka menikahlah mereka berdua. Dan akhirnya setelah menikah, si laki-laki datang ke rumah si wanita tersebut, rumah dengan segala macam isinya, termasuk dengan si wanita tersebut yang pada malam harinya itu haram untuk dia miliki, sekarang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah jemaah sekalian ya, kisah-kisah seperti itu insya Allah kita pun juga barangkali pernah mendapatkannya dari teman kita ataupun kita sendiri ya. Intinya itu adalah buah daripada sifat muraqabah, merasa diawasi, merasa dipantau oleh Allah Ta'ala dalam seluruh aktivitas kita, sehingga kita punya sifat wara', punya sifat iffah, kita berhati-hati dan kita melakukan segala sesuatu kita pastikan itu adalah yang halal, yang baik, yang itu dibolehkan untuk kita konsumsi, kita makan dan sebagainya. Ada beberapa hadis tapi ini bisa kita pelajari ya di Riyadhus Shalihin. Ada 9 hadis tentang masalah muraqabah ini. Hadis pertama tadi sudah kita baca, hadis tentang Jibril itu ya yang bertanya tentang masalah ihsan. Kemudian ini hadis Abu Dzar Al-Ghifari ya, seperti nama masjid kita, yang nama aslinya adalah Jundub ibnu Junadah ya. Nama Abu Dzar adalah Jundub bin Junadah, dan juga Mu'ad bin Jabal. Hadis yang sangat terkenal, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Wa'at bi sayyi'atil hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang buruk dengan yang baik, maka perbuatan yang baik itu akan bisa menghapuskan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ketiga ini cukup panjang, hadis cerita Abdullah bin Abbas saat dibonceng oleh Rasulullah SAW. Beliau memberikan nasihat yang panjang, ihfadillaha yakhfadka,
jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah perintah Allah, hindarilah larangan Allah, jagalah agama Allah, maka Allah akan membantu, akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tijahaka. Jagalah Allah, maka kamu akan dapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau memohon, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau minta pertolongan, hanya kepada Allah Ta'ala. Wa'lam, dan ketahuilah, annal ummah, seandainya umat ini, lau istama'at, kalau mereka sepakat berkumpul semua ala an yanfa'uka bi syai'in, untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, lam yanfa'uka, mereka enggak akan mampu untuk memberi manfaat kepadamu, illa bi syai'in qad katabahu Allah laka, kecuali dengan sesuatu yang Allah telah menuliskan itu untukmu. Kebalikannya, kalau mereka sepakat untuk menimpakan madarat kepadamu, mereka juga tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah untuk itu. Rufi'atil aqlam, pulpen telah diangkat. Wajafatis suhuf, dan lembaran-lembaran, ya, itu juga sudah kering, artinya sudah ditentukan, ya, semua takdir untuk kita, maka tidak ada satupun yang bisa menghalangi apapun yang telah ditakdirkan untuk kita. Rabbana la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allah a'lam bishawab. Inilah yang bisa saya sampaikan nasihat untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga hati kita, menjaga keluarga kita, dan semua yang menjadi amanah kita, dan kita memiliki sifat muraqabah sehingga kita bisa selamat dari segala macam fitnah dunia dan kita bertemu Allah dalam keadaan yang husnul khatimah.